Ini pemahaman ini sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Enggak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan di 7 ayat Allah mengatakan, yaitu Allah istiwa di atas arsy. Dalam surah Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Allah ratusan ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah di atas langit. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang jariyah, ada di buku ini, di Syarah Akidah ini. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, karena seorang mukmin. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kembali lagi, langsung saja ya. Kita kembali lagi. Kembali lagi di konten kami dalam pembahasan tentang keilmuan ya, yang ilmu-ilmu yang mengenai tentang hukum-hukum Islam atau ilmu-ilmu Islam ya. Insya Allah ini ilmunya bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Kita bahas baik dari konten yang satu sampai terakhir, dari konten awal sampai akhir. Insya Allah itu bermanfaat. Nah, pada kali hari ini kita akan bahas tentang ayat yang menjelaskan, atau saya sebutkan ayatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal arsy. Ar-Rahmanu Biasa 'alal arsy. loba nih, loba ngopi jadi ngomong Loba ngopi ya, Bang. Loba ngopi jadi saya suka lupa, maklum. Ya. Saya ingin minta pendapatnya. Karena banyak di luar sana yang menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu mengartikan atau menjelaskannya secara harfiah atau tekstual. Langsung saja diartikan Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, bagaimana ini tanggapan menurut dua ustadz ini, Ustadz Rizja ataupun Ustadz Mujahid? Bagaimana tanggapannya atau penjelasan ayat tersebut ini seperti apa? Lebih baiknya atau bagusnya itu seperti apa? Apakah kita harus menuruti tekstual tersebut, atau memang apakah ada penjelasan atau tafsir atau dan yang lainnya ulama menjelaskan begini? Silahkan dijawab oleh Ustadz Mujahid terlebih dahulu. Agar kita lebih memahami ini seperti apa ini harus yang kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita menjawab mengenai ayat Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Sebagian orang banyak yang mengartikan mengenai Allah itu bersemayam di atas aras. Nah, kalau secara terjemahan itu benar. Kalau terjemahan Betul sekali. benar kan? Terjemahan. Kalau terjemahan benar. Cuman kalau mengenai makna itu, maknanya itu tidak pas. Karena kenapa? Masa iya Allah itu memiliki tempat? Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwasanya Allah itu tidak memiliki tempat dengan apa itu yang 20 yang sudah lumrah gitu kan. Nah, cuman kalau mengenai secara terjemahan itu kan ya benar-benar saja Allah itu bersemayam di atas kalau terjemahan tekstualnya gitu mah. Cuman di sini kan harus ada pentakwil di makna yang tersirat di dalam ayat tersebut. Nah, mengenai masalah mana tersiratnya insya Allah akan dijelaskan oleh Ustaz Rizja. Kalau secara tersuratnya ya memang seperti itu terjemahan tekstualnya. Nah, ini bagaimana nih, saya ingin bertanya kembali nih, bagaimana terkadang mereka itu berdalihnya kepada ketika Nabi kita Muhammad SAW di-Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan Nabi Muhammad naik ke langit. Kemudian setelah itu kan Sidratul Muntaha, Rabbul Mustawad, kemudian bertemu dengan Allah. Nah, pada saat itu kan posisi Nabi kita Muhammad SAW sedang naik ke langit. Maka mereka itu menyebutkan dalilnya ya di situ. Pada saat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW itu bertemu dengan Allah itu di langit, di atas lah itu. Nah, itu bagaimana tanggapannya? Kalau ke situ. Oke. Siapa yang mau jawab nih? Antum silakan jawab, Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bedakan dulu antara terjemah dan makna. Ya. Karena kalau memang terjemah ya tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas aras. Itu terjemahan kalau bahasa Arab ke Indonesia kan translate. Ya. Bukan menjelaskan substansinya, bukan menjelaskan maknanya ya. Oke. Gitu. Kalaupun kita mau memahami ayat ini, kalau mengaku salaf, antum ngaku salaf, ikuti manhaj salaf. Bagaimana? Yaitu manhaj salaf tafwid, memasrahkan maknanya kepada Allah tanpa sedikit pun menerjemahkan. Nah, itu tafwid, artinya kita sepenuhnya 100% memasrahkan maknanya kepada Allah tanpa sedikit pun terbesit terjemahan dari ayat tersebut. Berarti tafwid itu wallahu a'lam mananya. Nah, itu Allah tafwid. yang lebih tahu Nah, ya. gitu. Itu tafwid. Adapun muncul ke belakang Imam Asy'ari dan lain sebagainya, Imam Maturidi dan seterusnya dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, metodenya adalah takwil. Tujuannya apa muncul metode takwil ini? Supaya tidak terjadi syubhat. Nah, kan artinya kita bisa makhluk sama supaya kita bisa juga membangun argumentasi. Takwil itu bukan memalingkan makna hakikat kepada majaz gitu. Oke, tadi misalkan dari ayat ini menunjukkan Allah itu ada di atas aras ya. Sebetulnya kalau menurut saya itu bukan menunjukkan ada di atas aras. Termasuk dengan perjumpaan dengan Rasulullah. Nah, itu ketika Rasulullah menerima perintah sholat. Memang bertemunya di langit, tetapi ini bukan menunjukkan Allah berada di langit. Kalau kita belajar ilmu mantik, Silakan. Gimana? Ada yang disebut dengan iltizamiyah. Nah, ada ittifaqiyah. Kalau iltizam itu begini, di mana matahari muncul, siang pasti ada. Berarti kan siang itu pasti ada kan? Lazim pasti itu. Tetapi ada yang ittifaq, kebetulan. Nah, seperti di mana Syahrini lewat, muncul cinta. Nah, gitu. Lazim nggak cinta itu muncul? Enggak. Tapi kalau benar, siapa tahu nanti kalau dia ketemu sama saya enggak timbul cintanya dia maksudnya. Kalau anaknya pasti. Gitu. Jadi ada yang lazim, ada yang ittifaq. Kebetulan maksudnya tidak pasti. Nah, maksudnya begini, dalam ketika Nabi Muhammad itu menerima perintah sholat di langit, ini bukan menunjukkan pasti Allah berada di langit. Tetapi memang itu adalah kehendak Allah bertemu dengan Rasulullah itu di langit. Bukan pasti. Nah, boleh saja kalau Allah berkehendak bertemu dengan Rasulullah di Gunung Tursina, seperti Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tursina, menerima wahyu. Kan bukan itu di langit. Nah, bukan di langit. Artinya memang itu menunjukkan bukan hal pasti Allah di langit, tapi memang itu sudah dikehendaki oleh Allah. Memang ittifaqiyahnya seperti itu ya. Misalnya seperti ini nanti gini juga nanti kalau mengatakan Allah itu berada di atas aras, berarti ketika Nabi Musa berjumpa sama Allah, berarti Allah itu berada di gunung Tursina berarti. Kalau begitu. Kalau tadi kata saya ittifaqiyah. Memang itu sudah kebetulan Allah menakdirkannya seperti itu, dan Allah menginginkan perjumpaannya seperti itu. Dengan Nabi Musa di Bukit Tursina, Allah menginginkan perjumpaan. Dengan Nabi Muhammad, Allah menginginkan perjumpaan di atas langit. Kenapa harus di atas langit? Ya boleh jadi karena sholat itu kedudukannya tinggi, maka harus bertemu di tempat yang tinggi. Gitu, mungkin seperti itu saja Ustaz. Berarti banyak dalil-dalil yang lain kan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum kan. Itu Allah untuk bersamamu. bantahan mereka ya yang menjelaskan atau menyebutkan dan mengartikan Allah itu berada di atas aras. Gitu mungkin ya. Berarti lebih jelasnya itu, bagusnya itu ketika mengartikan ayat tersebut itu seperti apa itu? Ya kalau misalkan mengartikan, ya kalau kita mungkin mengikuti metode takwil, dan dialah Allah yang menguasai aras. Jadi makna Allah itu kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu balaghah, Allah itu
memang kalau ilmu nahunya di atas, tapi Iya. kalau ilmu balaghah itu bermakna istaula, yang menguasai. Karena memang ayat tersebut kan sebelumnya konteksnya itu menjelaskan penciptaan langit, bumi dan alam semesta, kemudian Allah naik beristiwa kalau dia terjemahnya ke atas aras, dan ini tentu Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menguasai semua alam semesta. Nanti ketika kita ingin mengartikan atau menjelaskan satu ayat, kita harus melihat ayat sebelumnya terlebih dahulu ya. Iya. Agar Maksudnya ada kaitannya. ya ada kaitannya atau tidak ya. Nah, maka di sini alhamdulillah ya cukup jelas ya jawabannya, bahwasanya orang-orang atau Salafi Wahabi, mohon maaf ini bukan bermaksud untuk Jadi jangan diterjemahkan Iya, ayat itu Jadi ya. harus bedakan ya terjemahan sama makna. tapi gitu. yang mungkin yang ini kita pahami seperti ini ketika menceritakan atau menjelaskan, menerjemahkan ayat tersebut ya, bukan Allah di atas aras, tapi Allah itu menguasai aras. Ya, cukup jelas ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.